Selamat pagi, Amang Inang dan saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada hari ke-175 2021. Sebelum memulai karya kita hari ini, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 16 ayat 1. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Protect me, O God, I have taken shelter in you. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tema Allah perlindungan kita. Dunia ini bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi kita, karena dunia ini setiap detik, menit, hari berubah-ubah. Dunia tidak menawarkan dan menjanjikan hidup yang aman, karena dunia selalu bergejolak. Dunia tidak mampu membentengi kita, baik dari mara bahaya. Dunia hanya memberikan perlindungan yang sementara, menghindari kita dari panas dan terik matahari dan kedinginan malam. Di belahan dunia manapun kita akan cari, kita akan sulit menemukan tempat perlindungan yang sejati. Di mana-mana selalu ada masalah, musibah, kelongsoran, bom, peperangan, perkelahian, perseteruan, dan lain sebagainya. Itu sebab orang berusaha menjaga diri dengan membuat bodyguard atau security atau tenaga pengaman 24 jam supaya hidupnya aman. Tetapi ternyata itu pun tidak menjanjikan. Para pemimpin negara, raja-raja, selebritis, jutawan, hartawan, di mana-mana pun mereka berada, selalu ditemani dengan penjaga yang ketat, supaya melindungi mereka ketika mereka melakukan tugas. Ini yang kita lihat, bahwa manusia butuh perlindungan. Nas bacaan hari ini mengajar kita bagaimana Daud menyampaikan bagaimana dia dalam kehidupan yang mengalami mara bahaya, tetapi dia mencari perlindungan, dan perlindungan yang sejati dia temukan hanya pada Tuhan. Ungkapan penyerahan diri Daud kepada Tuhan menunjukkan bahwa dia mengaku Tuhanlah tempat perlindungan. Daud mengaku bahwa walau dia adalah seorang raja, seorang yang mempunyai pasukan yang banyak, yang tangguh, tetapi dalam dirinya masih ragu atas perlindungan dunia ini. Dan dia akhirnya mengatakan, ya Bapa, ya Allah, Engkaulah tempat perlindungan. Mengapa Daud berkata demikian? Padahal dia orang yang pandai, yang hebat, yang berkuasa, raja. Karena disinilah pelajaran yang harus kita lihat. Daud yang begitu punya pasukan yang banyak, tetap meminta dan mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dia tidak mengatakan jagalah aku security, jagalah aku para teman-temanku, sahabatku, jagalah aku melalui hartaku. Tidak. Tapi jagalah aku ya Allah, sebab Engkaulah tempat perlindungan. Artinya meskipun Daud punya pasukan yang sangat kuat dan dia memiliki segala sesuatunya untuk mengatur keamanannya, tetapi dia masih mengandalkan Tuhan. Karena dia yakini Tuhan itu di luar kemampuan manusia sang penjaga. Tuhan itu mampu menjaga kita baik siang dan malam. Bahwa ia merasa tanpa pertolongan Tuhan
dia akan jatuh, dia akan lemah, dia akan kalah. Karenanya ia selalu merasa membutuhkan perlindungan Tuhan. Dalam kehidupan dia selalu membutuhkan perlindungan Tuhan. Ini yang menarik dari teks ini. Dengan demikian kita harus mesti sadar bahwa semakin banyak hal yang kita kerjakan, makin banyak pula risiko yang akan kita hadapi. Karenanya kalau kita semakin banyak melakukan tugas-tugas, di situ pun kita harus semakin mengandalkan Tuhan, membutuhkan perlindungan Tuhan. Daud memiliki segalanya, bukan? Tetapi ia merasa hidupnya belumlah lengkap tanpa Tuhan. Ia selalu mencari Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan untuk menjaganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan rumah yang mewah membuat perlindungan yang aman bagi kita? Apakah dengan security yang banyak sudah membuat aman hidup kita? Belum tentu. Daud sebagai raja Israel tentunya memiliki banyak pengawal yang setiap hari berjaga-jaga. Namun ia tidak mengandalkan keselamatan oleh penjaga itu. Tetapi dia mengandalkan Tuhan untuk keselamatannya. Nah, Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan, bukan berlindung pada penjaga atau security-nya. Karena security itu tidaklah permanen, artinya tidaklah kekal. Penjagaan manusia terkadang hanya 2 jam, 3 jam dia ngantuk atau dia sakit. Tapi penjagaan Tuhan pastilah kekal. Daud berkata, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita harus memegahkan nama Tuhan Allah kita. Artinya jangan megahkan keretamu, jangan megahkan kudamu, jangan megahkan jabatanmu, jangan megahkan hartamu, jangan megahkan securitymu, tapi megahkanlah Tuhan. Ini yang menarik dari pernyataan Daud. Daud sangat percaya bahwa tak sedetik pun Tuhan lengah menjaga dirinya. Bahkan Tuhan menjaga dirinya bagaikan biji matanya sendiri. Kalau dikatakan kita menjaga biji mata kita, maka biji mata itu tidak pernah lekat, tidak pernah terlepas dari kita. Tapi dia melekat pada kita dan menjaga biji mata. Daud merasa dia adalah biji mata Tuhan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Itulah Daud sudah berkata dan berdoa, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Allahku. Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Inilah doa Daud. Selamatkanlah aku, lindungilah aku seperti biji mata. Artinya jika kita sudah menjadi biji mata Tuhan, pasti Tuhan menjaga, melindungi kita. Melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap hari sangatlah wajar jika semua orang was-was dan takut. Tapi sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Sebab kita berada dalam perlindungan Tuhan, bukan dalam perlindungan dunia yang fana ini. Kita dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Yesus siang dan malam. Percaya kepada Yesus, maka kita akan dilindungi oleh ribuan malaikat. Dia akan mengutus malaikatnya melindungi kita sehingga jauhlah dari kita mara bahaya. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Perlindungan kita yang kekal hanya padanya. Jangan sekali-kali berharap kepada siapapun. Kepada harta, kepada kereta, kepada kuda, kepada jabatan. Karena itu bukan tempat perlindungan kita. Tetapi Tuhanlah tempat perlindungan yang aman, yang terbaik. Dan itu sudah cukup bagi kita. Sama seperti Daud berkata, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Artinya Tuhanlah yang baik, yang setia melindungi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkaulah tempat perlindungan kami. Karena perlindungan di dunia ini fana, tidak mampu menjaga kami siang dan malam. Tapi Tuhan menjaga kami siang dan malam. Bahkan sama seperti doa Daud, ya Tuhan, jadikanlah kami seperti biji matamu yang Engkau lindungi siang dan malam. Karena kami yakin Tuhan akan memelihara dan melindungi kami. Kami tidak bersandar pada kekayaan, jabatan, harta, kereta, kuda yang kami miliki, tetapi kami hanya berlindung kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, ampunkan kami memahami firman-Mu, melakukan, menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah ketuhanan kami, berkatilah program-program gereja-Mu GKPA, pelaksanaan pesta bangunan GKPA Parian dan pesta pengepuyun, rapat pendeta, rapat sinode. Tuhan berkati supaya dapat berjalan dengan baik, memilih pemimpin yang baik yang berkenan bagi Tuhan, memajukan GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan.